nama saya Aniza Zarani dari kelas 6A. Saya telah membuat keyakinan kelas bersama teman-teman dan Pak Guru. Menurut saya hal ini sangat penting karena mengajarkan kami nilai-nilai kebaikan. Salah satunya bertanggung jawab di setiap kegiatan yang kami lakukan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini untuk mengikuti salah satu tugas kami dari guru penggerak, yaitu penyebaran pemahaman terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita umat Islam. Jadi di sini kami selaku CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Maros akan membawakan suatu materi terkait dengan penyebaran pemahaman budaya positif yang ada di sekolah. Saya lanjut. Ketika kita berbicara tentang budaya positif, pasti kita akan berpikir bahwa budaya positif itu adalah sebuah tingkah laku atau budaya pembiasaan yang positif yang dilakukan di sekolah. Di sini ada pengertian budaya positif. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif dan di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter peserta didik, dan pembiasaan ini dilakukan oleh murid dari dalam dirinya sendiri atau motivasi intrinsik. Jadi ketika siswa itu ingin menimbulkan budaya positif di dirinya, harus dari dirinya sendiri atau dari dalam dirinya, bukan dari orang lain. Bahwa contoh misalnya, kau harus disiplin datang kita waktu ke sekolah, tapi bukan dari dirinya sendiri. Nah ini mungkin bersifat sementara sih. Tapi kalau dari dalam diri tak memang muncul itu budaya positif, maka biar tanpa penghargaan atau hukuman pasti akan disiplin dengan sendirinya. Nah sekarang saya lanjut. Di sini ada konsep budaya positif yang akan kita bahas. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol. Yang selanjutnya keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Jadi untuk lebih mengefisienkan waktu, kita masuk ke konsep yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Paradigma lama menganggap bahwa siswa sebagai wadah yang siap menerima informasi dari guru, ia memiliki informasi yang lebih banyak dan lebih besar. Nah inilah yang masih sering kita lakukan sekarang. Kita masih menggunakan paradigma lama, di mana seorang guru hanya bercerita di depan dan menganggap dirinya apa yang dia tahu tidak tahu siswanya. Lebih banyak yang kita tahu daripada siswa, atau kita masih menggunakan metode lama, yaitu metode ceramah. Nah, dan seharusnya sekarang kita sudah berubah pada paradigma belajar yang baru, yaitu pembelajaran fokus pada siswa, bukan pada guru. Makanya sekarang ada pembelajaran yang kita sebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi bagaimana kita mengajar siswa itu aktif, bukan kita guru yang hanya menjelaskan di atas sampai selesai materi. Jadi kita memberikan kebebasan kepada itu siswa. Maksudnya bebas di sini bukan bebas untuk bermain apa saja, maksudnya bebas untuk berpikir, menimbulkan atau memunculkan ide-ide kreatifnya. Kita beri dia umpan supaya mereka bisa berpikir apa yang akan saya lakukan nantinya. Bukan kita yang berbicara di depan kelas atau di depan mereka sesuai dengan apa yang kita ajarkan pada hari itu. Jadi bukan kita yang monoton di kelas
jelas siswa yang menjadi subjek pembelajaran kita. Bukan kita yang hanya berdiri menjelaskan saja, tetapi siswa yang menjadi subjek pada proses pembelajaran kita. Makanya pembelajaran sekarang disebut pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana kita melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid yang ada di kelas. Dan arahnya pasti kita akan mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Jadi ini tujuan kita para pelajaran paradigma baru, yaitu mengacu pada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya di profil pelajar Pancasila itu ini ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini akan kita capai pada pembelajaran paradigma baru. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, yaitu kreatif. Kalau ketika kita membahas elemen ini, elemen beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di dalamnya itu ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak kepada negara. Sedangkan pada mandiri ada kesadaran akan diri sendiri dan situasi dan regulasi diri. Regulasi diri artinya di sini bagaimana siswa itu mampu mengatur dirinya sendiri. Bukan kita yang mengatur siswa, bagaimana dia mampu mengatur dirinya sendiri. Sedangkan di sini ada gotong royong, yaitu kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Dan yang keempat yaitu berkebinekaan global, artinya mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, dan berkeadilan sosial. Selanjutnya bernalar kritis. Bernalar kritis di sini memperoleh dan proses informasi, analisis dan evaluasi penalaran, refleksi dan evaluasi. Sedangkan kreatif yaitu gagasan original, karya original, keluasan berpikir. Jadi di sini ada 6 profil pelajar Pancasila, yang inilah yang akan kita capai pada pembelajaran paradigma baru. Nah, selanjutnya di sini ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, ini yang saya maksud, yaitu kontrol kita terhadap siswa itu. Selama ini kan yang kita sering dengar bahwa ilusi guru mengontrol murid, bahwa kita mampu mengontrol murid itu. Padahal kenyataannya tidak. Karena kenapa? Biar kita apain tuh murid, kalau dia sendiri yang tidak mau berubah pasti akan seperti itu terus menerus. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang biasa juga kita lakukan di sekolah, dibuat bersalah gitu siswa supaya membentuk karakternya. Ternyata itu juga tidak sesuai dengan teori kontrol. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, terkadang kita merasa bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lebih tua misalnya ini daripada saya berhak pergi. Padahal tidak. Sekarang kita lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon ke kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi kita membahas tentang stimulasi respon. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Terkadang ini yang biasa kita lakukan. Diubah itu orang supaya sama dengan pandangan kita. Ternyata menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita sebagai guru berusaha bagaimana memahami pandangannya itu siswa, bukan mengubah pandangannya itu siswa supaya ikut dengan pandangan kita. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, terkadang ini yang biasa kita lakukan di sekolah. Ketika siswa kita melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu, salah kita. Padahal kita tidak tahu. Jangan sampai ini anak-anak berbuat seperti ini karena tahu ada alasannya. Bukan
bukan langsung menghakimi bahwa apa yang kamu lakukan ini salah. Tidak. Seharusnya menurut dari kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Pasti ada tujuannya. Siswa terlambat, salah Ki. Terlambat Ki. Karena ada aturan. Tapi pasti siswa memiliki alasan kenapa dia terlambat. Pasti ada tujuannya, ada alasannya. Tidak mungkin terlambat dari diri, pasti ada alasannya. Orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, orang lain bisa mengontrol saya, tidak bisa. Yang bisa mengontrol diri saya sendiri adalah saya sendiri. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau buat satu permainan. Nah, kita ini sudah berpasangan. Pak Wahyu bisa mungkin pindah sama Pak Salim. Pak Basit bisa pindah ke Masang dulu supaya kita saling berpasangan. Bagaimana kita mengerti tentang teori kontrol ini. Jadi nanti satu orang menulis sesuatu di kertas kecil, menulis sesuatu yang sangat penting bagi dirinya dan sangat bermakna untuk dirinya. Apa yang sangat bermakna di diri kita? Coba kita buat kertas kecil. Satu orang saja buat satu kertas kecil. Kertas kecil. Apa yang menurut tak sangat penting di diri tak, dan kita yakini itu hanya untuk kita, penting untuk kita. Maksudnya dari dalam diri kita sendiri, apa yang kita maksud penting dari diri kita. Iya, bayangkan saja bilang, oh ini punya apa yang sangat berharga yang saya miliki. Apa yang sangat berharga yang kita miliki. Coba kita tulis di kertas lembar. Apa yang sangat berharga yang kita miliki. Enggak, satu orang di saja Pak. Misalnya dekat kaki, satu orang di pasangannya. Ini yang kita tulis ini kecil saja, kita robek saja kertas kecil, baru kita genggam. Kita tulis itu yang berharga bagi kita. Maksudnya berharga bagi kita, untuk pribadi kita, bagaimana? Iya, tulis seperti saja Pak, berharga untuk diri kita sendiri. Kalau sudah kita tulis, kita genggam. Terus yang di sampingnya merayu. Mungkin karena kasih itu yang sangat berharga. Nah, itu yang kita tulis tadi, itu sangat berharga bagi diri kita. Iya, betul. Tulis kita, genggam kita, berharga sekali itu untuk kita. Makanya dia menulis foto. Iya. Salah satu mamanya saya di kaya. Yang berharga bagi diri kita. Misalnya apa yang kita miliki yang sangat berharga dari dalam diri kita. Nah, sekarang yang di sampingnya merayu temannya untuk meminta barang berharga yang dimiliki. Apa emosi nak kasih atau tidak? Dari mamanya dia kasih saya, Pak. Apa yang dia tulis saya baca. Entah, coba kita saja minta nak kasih jika kalau berharga. Coba diminta nak kasih jika kalau berharga. Tidak, satu orang dia menulis. Iya, satu orang dia. Ya, satu orang dia menulis. Terus yang di sampingnya meminta barang berharga itu sama orang. Ngerayu. Kalau barang berharga yang kita punya pasti tidak kita berikan. Masa anu berharga atau mau dikasih sama orang? Ya. Nah itu artinya kita masih bisa dikontrol oleh orang lain. Padahal yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah kita sendiri. Mau kita terima bujukannya, bisa kita kasih. Tidak mau kita terima bujukannya, pasti tidak akan kita kasih. Itu artinya yang mengontrol diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain.
yang mengontrol diri kita ya kita sendiri, mau dikasih orang atau tidak. Nah itu terkait dengan teori kontrol, yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir kalah menang. Dan seharusnya menurut teori kontrol, yaitu model berpikir menang. Ini juga yang biasa kita lakukan di sekolah, model berpikir menang kalah. Tapi seharusnya yang kita gunakan yaitu teori kontrol. Menurut teori kontrol yaitu model berpikir menang. Karena kadang kita menasihati itu siswa, biasa menjadi tak menang, kalah itu siswa. Karena sering dinasihati berhenti seperti itu. Padahal seharusnya itu kita seperti ini, teori kontrol, berpikir menang dan menang. Kita menang, siswa itu menang. Bagaimana caranya siswa ini bisa merasa menang? Contoh misalnya ketika dia melakukan kesalahan, merobek buku temannya atau apalah, ketika kita berdiskusi dengan dia, kita meminta dia untuk bertanggung jawab untuk menggantikan barang yang telah dirusak pada temannya dan dia melakukannya. Nah itulah yang dimaksud dengan berpikir menang dan menang. Kita menang karena menasihati ini anak, dan anak ini merasa menang karena sudah kita gantikan itu barang yang sudah narusaki tadi. Tidak ada masalah lagi. Tapi ketika kita berpikir menang kalah, bisa saja kita merasa menang karena sudah menasihati ini anak, tapi anak ini merasa kalah, jadi kendor ternyata seperti itu balik. Bisa saja perilakunya akan berubah. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada diri sendiri, atau kita sebut dengan disiplin diri, yang berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap tindakan mereka pada nilai-nilai yang diyakini. Nah inilah tadi yang saya maksud, yaitu ketika kita melakukan disiplin itu harus dari dalam diri kita, bukan dari orang lain, bukan karena penghargaan, bukan karena hukuman. Karena terkadang orang disiplin karena takut bukan dari dalam dirinya. Nah kita sebagai guru itu yang ingin kita bentuk pada siswa, yaitu keyakinan dari dalam dirinya, bagaimana dia bisa menerapkan disiplin itu, bukan karena penghargaan dan bukan juga karena hukuman. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa penghargaan dan ancaman maupun hukuman. Inilah tadi yang saya maksud disiplin positif, yaitu disiplin yang dilakukan oleh seorang murid tanpa adanya penghargaan, ancaman maupun hukuman. Ketika kita mengancam siswa untuk disiplin, belum dari dirinya sendiri itu siswa. Tapi ketika dia siswa melakukan disiplin itu dari dalam dirinya, itu sudah luar biasa. Jadi tugas kita sebagai pendidik, itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan eksternal. Bukan ekstrinsik. Ekstrinsik ini yaitu pengaruh dari luar ini. Ini berupa ancaman atau penghargaan. Kalau ini intrinsik, motivasi intrinsik, ini motivasi dari dalam diri. Nah ini contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Di sini ada dari profil Pancasila. Ini nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan di sekolah, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Sedangkan dari PIP yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ini contoh nilai-nilai kebajikan
Ini salah satu nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di sekolah. Dan ini merupakan acuan kita memang dalam proses pembelajaran sekarang, yaitu profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Menurut Jane Gossett dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu ada 3 yang menyebabkan dia termotivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini yang biasa dilakukan anak-anak ketika motivasinya untuk disiplin. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kira-kira apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Misalnya datang terlambat, kira-kira apa nanti yang terjadi kalau datang terlambat. Nah itu masih ada di pikiran siswa. Berarti itu bukan dari dalam dirinya, itu masih sifatnya eksternal atau masih dari luar. Nah, terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini juga bisa menjadi salah satu motivasi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalian juga berpikir sih, kalau bekerja ini kira-kira apa itu yang kasihkan? Nah ini bukan juga dari dalam diri, masih pengaruh eksternal atau pengaruh dari luar. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini nih salah satu contoh motivasi intrinsik dari dalam diri. Contoh misalnya ketika kita keluar naik motor menggunakan helm. Kira-kira apa tujuan pakai helm? Untuk melindungi dari kecelakaan, mengikuti aturan. Ya, 2 ya. 1 keselamatan, 1 menghindari peraturan atau menghindari hukuman. Kalau dari dalam diri kira-kira yang mana? Keselamatan. Itu dari dalam diri tak. Tapi karena kalau pakai helm kita masih takut karena polisi. Wah, dari luar gitu. Karena polisinya jadi takut. Iya, bukan dari dalam diri tak. Kalau dari dalam diri tak pasti berpikir pentingnya pakai helm untuk keselamatan. Dan jadi kalau tidak ada yang polisi tak kita pakai di helm tak. Nah itu belum dari dalam diri. Dihukum oleh penghargaan. Di sini ada bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi tadi itu ketika kita melakukan suatu motivasi karena ingin mengharapkan penghargaan, ini dikatakan dihukum oleh penghargaan. Jadi kalau kita sering memberi penghargaan itu kepada murid, itu juga kurang baik untuk kedepannya. Kenapa? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi ketika sering dikasih di penghargaan itu anak atau murid, dia akan termotivasi karena itu di penghargaan. Ketika tidak kita kasih di penghargaan, sudah hilang itu motivasinya. Karena dia bilang tidak ada yang kasih di penghargaan dia nggak harap. Terus yang kedua, penghargaan tidak efektif. Kenapa? Karena jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi ketika kita memberikan penghargaan itu orang harus dikasih terus. Kenapa? Karena kalau kita tidak kasih nih, terkadang tidak nih orang. Tidak mau melakukan itu apa yang kita suruhkan, bukan motivasinya. Karena tidak ada penghargaan yang kita kasih. Iya, terbiasa dengan penghargaan. Penghargaan juga bisa merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang yang lain akan merasa iri. Dan biasanya ada dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan. Biasa kalau ketika kita siswa tadi
diumumkan yang terbaik di depan umum. Itu mistake. Kadang itu dikucilkan sama temannya karena bilang kau di sana mau karena kita di sini gabung tomat. Nah, iya, itu biasanya kenapa itu penghargaan bisa dikatakan penghargaan itu menghukum. Terus penghargaan mengurangi ketepatan dan penghargaan menghukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena kedua-duanya mencoba mengendalikan perilaku orang. Dikasih hukuman pasti mau dikendalikan gitu anak supaya tidak berbuat seperti itu. Dikasih penghargaan sama sih. Kita kasih penghargaan itu murid karena kita berharap dia seperti itu. Nah itulah makanya dikatakan penghargaan menghukum. Penghargaan mau sama dengan ketika kita menghukum. Penghargaan merusak kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi dari dalam diri. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia merasa bangga dalam pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Ketika dapat penghargaan tapi dari dalam dirinya sendiri, maksudnya dapat sesuatu karena dari dalam dirinya tiba-tiba datang dikasih penghargaan, itu bisa saja mengurangi motivasi dari dalam dirinya. Karena kenapa? Karena dapat penghargaan dari dalam dirinya, bisa dapat sesuatu dari dalam dirinya, motivasi dari dalam dirinya. Datang lagi kasih penghargaan, jangan sampai berubah ini motivasinya menjadi motivasi karena mengharap penghargaan. Kita lanjut, bentuk program kebajikan. Nah ini yang bisa kita kasihkan ke siswa atau pada peserta didik dalam memberikan apresiasi atau pengakuan apa yang dia dapat. Misalnya beri pengakuan secara khusus. Yang kedua beri pengakuan secara pribadi. Itu tadi saya sampaikan, ketika kita umumkan di depan umum, kita kasih penghargaan ke depan umum, itu bisa saja dikucilkan sama temannya yang lain. Makanya pengakuan secara pribadi. Dua, beri pengakuan kepada murid bergantian. Jangan itu terus. Kita juga menghargai yang lain. Jangan satu orang maksudnya diberi penghargaan terus. Pasti yang lain merasa terkucilkan. Nah, terus fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ini contoh yang misalnya kita melakukan ini pada siswa. Ini yang kita katakan. Kemarin saya perhatikan. Nah, ini pembukanya. Nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini salah satu bentuk pengakuan kepada murid kita ketika melakukan suatu kebaikan. Terus yang terakhir ketika ini dia melakukan memungut sampah. Yang kita lakukan yaitu berterima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini nilai kebajikannya. Dia sudah memiliki rasa tanggung jawab terhadap kebersihan yang ada di sekolah. Nah sekarang ini sedikit ada tugas. Kita sama-sama cari ya, apakah ini hukuman atau konsekuensi. Nah ketika kita melakukan ini terhadap siswa, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Biasa dilakukan ini. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini disuruh lepas sepatunya. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran prayoga. Ini lihat. Yang di atas itu hukuman. Sedangkan ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Ini konsekuensinya karena mencoret-coret bukunya temannya. Konsekuensinya ya mengganti.
murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker. Ini hukuman karena kenapa? Karena tidak pakai masker ini. Iya. Nah, sedangkan ini yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi karena kenapa? Karena tersenggol gini air, jadi harus bersihkan ini tumpahan airnya. Ini merupakan konsekuensi. Sedangkan yang terakhir ini juga merupakan konsekuensi. Kenapa? Karena dia terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Itu konsekuensi yang terlambat. Apa perbedaannya tapi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hanya di sekolah hukuman. Kemudian yang dibawa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita Ya. Ini yang terakhir. Ini sudah ada aturan yang kita buat sebelumnya. Ketika kita melanggar aturan pasti ada konsekuensinya. Karena di atas tidak ada 10 menit. Ini tidak ada 10 menitnya. Nah, makanya kita sebut hukuman. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Pasti terjadi karena kita langgar aturan. Ada konsekuensinya. Terus hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak malah tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Hukuman berupa paksaan, konsekuensi stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri kalau ada konsekuensinya. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ketika ini hukuman diterapkan, ini anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kenapa? Karena takut akan hukuman. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi aturan. Ketika ada aturan, pasti ini anak akan mematuhinya karena dia takut akan konsekuensi apa ketika dia melanggar aturan. Tapi kalau dia menggunakan hukuman, ini anak kira-kira bohong untuk menyembunyikan kesalahannya karena dia takut untuk dihukum. Selanjutnya restitusi. Nah, ini satu metode yang bisa kita lakukan di sekolah. Restitusi. Selain dari menghukum, konsekuensi, ini ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus berperilaku orang lain. Ini adalah pengertian dari restitusi. Ini salah satu metode yang bisa kita lakukan. Kita lihat perbedaannya. Ini identitas gagal ya, ketika kita melakukan hukuman. Identitas sukses ketika disiplin ini ada konsekuensi dan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Kita tanyakan apa alasanmu berbuat seperti itu. Ini merupakan salah satu cara kita, yaitu restitusi, yaitu menanyakan apa alasannya mereka berbuat. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang lama. Tidak nyaman untuk anak atau murid untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan untuk hukuman selanjutnya yaitu korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, sedangkan korban mendapat ganti. Nah, ini restitusi ketika anak-anak melakukan kesalahan atau peserta didik melakukan kesalahan, kita ajarkan mereka untuk bertanggung jawab. Sedangkan restitusi konsekuensi, ya kita kita beri konsekuensi dia seperti aturan apa yang dia langgar. Sedangkan restitusi mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab. Hukuman murid atau anak akan tersakiti, sedangkan konsekuensi murid akan dibuat tidak nyaman, sedangkan restitusi murid akan mendapatkan penguatan. Contoh misalnya ketika anak membuat kesalahan, kita beri dia nasihat, nah membuat kesalahan itu wajar, manusia, tidak ada manusia yang tidak pernah membuat
dirinya berubah. Pasti ada penguatan dari dalam diri bahwa salah tak bisa dipercayai. Karena manusia tidak pernah pasti akan melakukan yang namanya kesalahan. Ciri-ciri restitusi: 1. Bukan untuk menebus kesalahan. 2. Memperbaiki hukuman. 3. Tawaran atau bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat diri ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi atau diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Maksudnya di sini bukan tindakan, fokus pada pembentukan karakter itu anak. Bukan tindakan seperti yang kita sebutkan tadi pada hukuman yang kita berikan kepada siswa. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Karena kadang-kadang anak ketika dia berbuat salah malu-malu kembali ke kelompoknya. Tapi restitusi ini bagaimana kita supaya anak ini kembali ke kelompoknya tanpa ada rasa bersalah dari dalam dirinya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ini ada kebutuhan dasar manusia, ada 5. Ini juga ada pada peserta didik kita atau murid kita. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan kelima, kekuasaan. Terkait inilah 5 kebutuhan dasar yang biasa diharap oleh peserta didik kita. Ada yang ingin bertahan hidup, ada yang ingin cinta dan kasih sayang, ada yang ingin kebebasan, ada yang ingin kesenangan, dan ada yang ingin kekuasaan. Bertahan hidup, contohnya makan, minum sehat, dan merasa aman merupakan contoh dari kebutuhan bertahan hidup. Misalnya kita ke sekolah, tapi banyak ancaman, ke sekolah ini bahaya, banyak binatang buas, bisa-bisa kita diterkam, tidak sampai di sekolah. Nah itu kebutuhan manusia, yaitu bagaimana bisa bertahan hidup. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini berkaitan dengan aspek sosial dan psikologis. Contoh, kebutuhannya adalah rasa diterima, dicintai, berbagi dan bekerja sama. Kadang juga itu ada sesuatu merengek-rengek kayak kita. Mungkin kebutuhannya dia itu kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima kepada gurunya. Ada satu orang merengek-rengek ini, satu orang merengek-rengek Tommy. Nah, padahal dia punya keinginan bahwa saya juga mau diterima. Nah, jadi itu kebutuhan kasih sayang. Jadi kasih juga kasih sayang itu mereka, karena dia membutuhkan juga yang namanya kasih sayang. Kekuasaan. Ketika seseorang ingin didengar, diakui, dianggap berprestasi, memimpin, menjadi kompeten, maka sesungguhnya orang tersebut memiliki kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan. Terkadang juga ada anak-anak seperti ini. Motongi diakui dari hasil karyanya. Motongi menjadi kompeten, tapi terkadang kita sebagai guru tidak melihat itu pada diri siswa. Karena kita fokus pada apa yang materi yang kita sampaikan. Padahal kebutuhan anak ini ada 5. Siapa tahu ada anak cerewet di kelas terus menerus tidak mau lagi bicara. Padahal itu sudah dia mungkin diakui, misalnya diakui cerewet bagus juga. Itu menjadi reporter atau misalnya pintar berbicara atau presentasi. Kita cari kelebihannya, baru kita beri dia kekuatan. Kita beri dia penguatan bahwa apa yang kamu lakukan itu sudah benar. Terus kebebasan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk memilih dan membuat pilihan untuk mandiri dan mengeksplorasi hal-hal baru. Nah ini juga kadang ada siswa seperti ini, kebebasan. Biasa di kelas itu merasa tidak bebas di dirinya, makanya dia tidak fokus untuk belajar. Kadang ada mau sampaikan tapi takut-takut, mau bertanya tapi takut-takut juga. Itu juga ada sama kita biasanya kalau kita mau bertanya tapi ragu-ragu. Biasa tidak enak itu dirasa karena tidak bebas. Nah, begitu pun siswa di kelas, beri dia kebebasan untuk bertanya, jangan batasi dia, misalnya duduk diam saja dan mendengarkan. Berikan dia kebebasan untuk bagaimana mengembangkan
kreativitas yang dia miliki, dan beri dia kebebasan untuk bagaimana mengembangkan potensi yang ada pada dalam dirinya. Karena biasa contohnya, ketika ada ini anak, kita sering melakukan permainan bola besar, tetapi ini anak ahlinya di senam. Kita paksa terus dia supaya pintar melakukan permainan bola ini. Nah, itu tidak mungkin bisa dilakukan pada anak yang tidak memiliki yang tidak memiliki kebebasan pada kegiatan ini. Dia bebas ketika dia merasa mampu di bidangnya sendiri. Terus kesenangan, kebutuhan akan rasa senang, gembira, humor, tertawa, dan dipenuhi dengan kegurauan, tantangan, dan belajar bermain. Ini yang seharusnya juga biasa kita lakukan di kelas. Biasa itu ada anak berharap bagaimana supaya kita tertawa di kelas, bukan hanya guru mendengarkan Pak Guru atau Bu Guru bercerita. Jadi sekali-kali di kelas itu kita buat dalam bentuk permainan, belajar sambil bermain, supaya itu anak-anak juga bisa terpenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan akan kesenangan. Karena kalau terganggu terus belajar, pasti tidak masuk apa yang dia dapatkan ketika kita sedang menjelaskan di depan. Karena ini anak membutuhkan yang namanya kesenangan. Bisa kita belajar sambil bermain. Sekarang posisi kontrol guru. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan posisi manajer. Kira-kira kita berada di mana di sini di posisi 5 posisi kontrol ini? Penghukum kah, pembuat rasa bersalah kah, teman kah, monitor kah, atau manajer? Yang biasa kita lakukan di sekolah di sini. Yang mana 5 posisi kontrol tadi sini di sekolah yang biasa kita lakukan? Penghukum. Ini yang biasa kita lakukan di sekolah, penghukum. Makanya kalau anak biasa takut melakukan perbuatan atau takut nih untuk tidak terlambat, karena bukan tidak dalam dirinya. Dia termotivasi karena hukuman sih, bukan dari dalam diri. Tapi kalau seringkali menghukumkan terubah. Ya, ada perubahan. Tapi dia dari dalam, bukan dari dalam dirinya. Ketika tidak ada kipaji di sekolah, ketika bukan kita ke guru olahraga di sekolah, bisa saja misalnya saya atau yang lain pasti berbuat seperti bukan Pak Haji. Tidak takut nih. Itu berarti bukan dari dalam dirinya sendiri. Bisa jadi, Pak. Iya. Bisa jadi. Karena terkadang juga ada siswa ketika lain gurunya lain tongi tingkah lakunya. Karena takut sama itu gurunya. Berarti itu bukan dari dalam dirinya. Apalagi kalau misalkan kita mau Iya. Begitu. Iya. Jadi anak-anak itu belum dari dalam dirinya sendiri untuk mau belajar, masih dari luar karena takut akan hukuman. Jadi apakah salah satu cara untuk mengembangkan siswa tersebut sebagai pribadinya kalau misalkan dari luar? Apakah tidak artinya bukanlah merupakan suatu pengaruh yang positif untuk mengembangkan maksudnya Kalau kita memberi hukuman, bukan Pak, karena kenapa? Karena hukuman seseorang bisa dihukum menggunakan hukum. Kita lihat perbedaannya ya Pak. Kita lihat perbedaan dari kelima posisi ini. Yang mana yang seharusnya yang kita lakukan. Ketika teman guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Sedangkan posisi pemantau, monitor berarti mengawasi saja. Sedangkan posisi manajer, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi monitor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi yang bermasalah. Ini yang seharusnya kita terapkan di sekolah, yaitu posisi manajer. Lanjut. Ini ada perbedaannya. Penghukum. Guru berbuat. Kalau penghukum itu guru berbuat menghardik atau menyakiti atau disindir. Kalau dihukum pembuat rasa bersalah. Diceramai itu anak supaya merasa bersalah. Berceramah dan mengatakan seharusnya kau seperti ini.
Bapak kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Selanjutnya, posisi teman. Ketika guru berbuat pada posisi teman, dia akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Karena temannya ada temanki. Tapi ketika dia pemantau, dia menghitung dan mengukur. Kalau pemantau itu diperhatikan dia anak. Ketika melakukan kesalahan baru ditanya. Itu pemantau. Sedangkan untuk manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau kita posisi manajer, pasti kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya anak-anak memecahkan kaca, pasti tidak langsung dihukum. Kita posisi manajer ditanyakan, kenapa seperti itu? Apa alasannya? Bagaimana cara bertanggung jawab? Bukan langsung menghadap, bukan langsung menghukum, bukan langsung ganti atau apa. Kita memberikan dulu dia kita berdialog dengan dia, bagaimana dia bisa bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Ini guru berkata, ketika dia posisi penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu yang kita lakukan ketika kita posisi penghukum ketika berkata. Kalau kamu tidak lakukan, awas. Pasti ini yang kita katakan ketika kita posisi penghukum. Sedangkan pembuat rasa bersalah yang kita katakan, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres gara-gara dia. Pasti berpikir, salah kali, gara-gara saya stres ibu guru atau pak guru. Nah itu ketika posisi rasa bersalah. Sedangkan posisi teman, pasti begini, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah membantu. Maksudnya ini, kalau teman, bagaimana kita memposisikan diri kita bahwa ini anak-anak sebagai teman tak? Untuk memantau, apa peraturannya? Pasti ketika guru berkata, kalau dia memposisikan dirinya sebagai pemantau, ini akan dia katakan, apa peraturannya? Misalnya terlambat datang ke sekolah, pasti dia tanyakan, apa peraturan di sekolah? Terlambat datang ke sekolah, jadi kau harus menerima konsekuensi ini. Tapi ketika dia posisi manajer, dia akan bertanya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalahmu? Nah itu perkataan ketika kita berada pada posisi manajer. Sedangkan hasil ketika kita posisi penghukum, memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Nah ini seringnya anak berbohong karena kenapa? Karena takut dihukum. Sedangkan pembuat rasa bersalah ini menyembunyikan, menyangkal. Ini juga bisa berbohong ketika kita dalam posisi pembuat rasa bersalah kepada siswa. Siswa itu bisa saja berbohong. Posisi teman ini akan ketergantungan. Sedangkan ketika kita berada di posisi pemantau, ini menyesuaikan diri bila diawasi. Sedangkan ketika kita berada di posisi manajer, ini akan menguatkan pribadi siswa itu. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Ketika di 5 posisi dikasih masukkan di sini, yang pertama ini kita berada di posisi mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kalau ini pembuat rasa bersalah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini yang mengatakan siapa? Apakah kita berada di posisi penghukum, pemantau, atau pembuat rasa bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu. Teman, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Pembuat rasa bersalah. Ini jawabannya. Pembuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Dikasih rasa bersalah gitu sesuatu. Kamu tidak pernah melakukannya. Penghukum. Ayolah lakukan demi bapak dan ibu. Nah itu posisi teman.
Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini posisi penghukum. Keyakinan kelas. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kenapa keyakinan kelas bukan aturan kelas? Nah, yang sering kita dengar itu, mulai saya dari SD sampai sekarang, yang kita dengar itu peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Kenapa mesti keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Berani mungkin? Ya, itu tadi Pak, untuk menerapkan motivasi intrinsik. Ya. Untuk mendapatkan motivasi intrinsik dengan mengubah dari aturan kelas menjadi keyakinan kelas, ada tumbuh dari dalam dirinya sendiri, meyakini bahwa apa yang jadi kesepakatan di kelas adalah apa ya, yang kemudian Ya, betul. Jadi sekarang bukan melalui peraturan kelas yang kita buat di kelas, yaitu keyakinan kelas. Kenapa keyakinan? Karena apa yang kita yakini itu pasti akan kita lakukan. Salah satu ketika hal itu kita yakin, pasti kita akan lakukan. Karena itu dari dalam diri kita sendiri, yakin bahwa Allah itu ada. Sama halnya dengan ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita yakin akan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya, pasti kita lakukan. Sama tadi ketika pakai helm sih, takut sama polisi dan takut karena keselamatan tak. Nah itu beda. Satu karena dari luar dan satu dari dalam diri. Seperti itulah yang kita terapkan di kelas. Bagaimana supaya ada keyakinan kelas yang kita buat. Jadi siswa itu bukan aturan, karena kalau aturan itu pasti ada konsekuensinya ketika kita melanggar. Tapi kita buat yang namanya keyakinan kelas. Iya, saudara. Itu salah keyakinan karena semua orang tidak semua sama keyakinan. Bagaimana kita seorang guru untuk menangani Ya, ya. Dalam pembuatan keyakinan dalam pembuatan keyakinan kelas itu kemarin saya coba terapkan di kelas 6. Saya bagikan kertas satu kertas. Tulis keyakinan kelas apa yang kamu yakini. Ditempel. Baru saya sortir, saya filter. Yang mana tidak sama. Yang sama itu saya kasih keluar. Dan ada 10 orang, ada 10 keyakinan yang berbeda. Nah itulah yang kita yakini di kelas. Bukan kita yang menentukan. Lagi ini masing-masing buat keyakinannya. Masing-masing buat keyakinannya sendiri. Baru ditempel Pak. Satu-satu. bisa jadi patokan sekolah. Iya. Iya, bisa menjadi keyakinan kelas juga. Keyakinan kelas. Iya. Jadi misalnya apa keyakinan tak? Tulis satu, tempel. Yang satunya lagi apa? Yang nanti kita filter. Ada yang sama kita keluarkan satu. Nah, jadi nanti akan terfilter mana yang tidak ada samanya. Itulah yang menjadi keyakinan kelas kita nantinya. Nah, seperti itu membuat aturan. Kalau aturan biasanya itu kita buat, kita sendiri yang buat aturan tanpa kesepakatan dari siswa. Nah, beda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita buat bersama dengan peserta didik. Lanjut. Nah, ini tadi motivasi dari dalam diri ya. Nah, ini peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif. Ini awalnya peraturan kelas. Tapi ketika kita membentuk keyakinan kelas, ini bisa merubah lingkungan positif menjadi budaya positif. Nah, ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan atau keyakinan? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ketika kita buat keyakinan kelas, nah ini tanggung jawabnya apa? Tanggung jawab. Lebih jelas kamu gini. Ini keyakinan kelas yang dia inginkan apa? Dia bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Apa yang dia yakini ketika dia membuat ini? Dilarang mengganggu orang lain. Apa yang dia yakini? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ketika dia seperti ini, apa yang dia yakini?
dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira apa keyakinan dari dalam dirinya? Toleransi. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan mungkin? Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran? Kesabaran. Jadi keyakinan itu kesabaran. Gunakan masker menunggu kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini tanggung jawab. Jadi ketika kita mengambil buku, kita kembali. Itu karena kita harus belajar bagaimana cara kita bertanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Artinya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Saya berkomitmen bahwa saya akan hadir di sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini keselamatan dan menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker terkait dengan tentang kesehatan. Lanjut. Segitiga restitusi. Ini yang terakhir. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru untuk menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Jadi ketika kita melakukan dialog, ada di dalamnya ini menstabilkan identitas, menanyakan, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ketika kita melakukan dialog tentang menstabilkan identitas, ini yang kita katakan kepada siswa. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak dan Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini salah satu cara untuk menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Dan yang kedua, validasi kebutuhan. Yang kita lakukan yaitu berkata seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini salah satu perkataan yang bisa kita lakukan dan kita bisa katakan pada ketika kita menerapkan segitiga restitusi ini. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang kita telah sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apakah kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itulah tadi 3 perkataan yang kita bisa ucapkan ketika kita menerapkan segitiga restitusi ini. Jadi ketika anak berbuat salah, bukan kita langsung menghukum saja. Jadi kita terapkan segitiga restitusi ini, di mana di dalamnya ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi mungkin seperti itu apa yang saya paparkan hari ini terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah. Bagaimana kita di sekolah bisa menerapkan budaya positif ini agar siswa di sekolah kita bisa lebih berprestasi lagi, karena kita bisa mengetahui kebutuhannya. Siswa ini seperti ini maunya, siswa ini seperti ini maunya, bukan menuntut siswa itu bagaimana kamu bisa. Nah, sesuai dengan pendapat Ki Hajar Dewantara yang mengatakan tugas guru itu kita hanya menuntun tumbuh kembangnya siswa. Sama halnya petani, ketika kita menanam padi,
Tidak mungkin kita tuntut ini padi untuk tumbuh menjadi jagung. Sama halnya dengan kita seorang pendidik. Bagaimana kita menuntun siswa ini sesuai dengan kodratnya, kodrat Allah dan kodrat sama. Ketika siswa tak mampu menjadi atlet sepak bola yang luar biasa, kita tuntut dia sampai menjadi seorang atlet, karena memang bakatnya di situ. Bukan kita tuntut dia untuk berubah dari perilakunya, tidak. Kita arahkan dia ke arah yang lebih baik. Mungkin seperti itu Bu pemaparan saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon didengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah SPD, salah satu guru olahraga di SDN 52 Panasake yang merupakan teman sejawat dari Bapak Andi Asrullah SPD, guru olahraga SDN 52 Panasake, yang merupakan salah satu peserta calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Maros. Pada minggu lalu, saya telah mengikuti salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Andi Asrullah tentang budaya positif yang terjadi pada komunikasi antara guru dan murid. Bagaimana mendisiplinkan anak-anak, bagaimana memberikan budaya positif terhadap anak-anak, itu memberikan pemahaman yang luar biasa kepada saya selaku guru pendidik. Yang dapat saya petik adalah bagaimana mentransfer ilmu budaya positif kepada anak-anak itu, menyampaikan kepada peserta didik bahwa yang namanya budaya positif harus lahir dari dalam diri seseorang, bukan karena adanya hukuman, bukan karena adanya penghargaan, bukan karena adanya hal-hal yang kita inginkan, tetapi semata-mata muncul dari dalam diri peserta didik. Begitu pula dengan guru. Guru juga harus memiliki budaya positif dalam mencerdaskan anak bangsa, karena kita harus menyadari bahwa ini adalah tugas yang kita emban, tugas yang kita pertanggungjawabkan di dunia ini, dan kita akan pertanggungjawabkan di kemuliaan hari. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rani dari kelas 6A senang berdiskusi dengan Pak Guru karena walaupun kita berbuat kesalahan, tapi Pak Guru tidak memberi hukuman, malahan mencari solusi agar tidak mengulangi kesalahan tersebut. Terima kasih. Nama saya Rizky Mordi. Terima kasih Pak Guru sudah diajak diskusi untuk menemukan solusi dari kesalahan telah saya lakukan, dan saya tidak akan begadang lagi agar tidak datang telat sekolah.